Film kisah agen mata-mata atau spionase sangatlah menarik untuk diikuti. Apalagi jika tokoh utamanya perempuan, kesannya tuh jadi gahar aja gitu. Terutama intrik-intrik dalam kisahnya. Dan biasanya selalu ada adegan yang ya begitulah, pemikat aja sih. Aulia Ula Channel. Sang pencerita kembali dengan asuhannya, bayi gajah usia 5 tahun, tidak rakus, tidak sombong. Ini film tahun lalu, tapi masih anget buat dilahap. Film juga disutradari oleh Luke Benson. Pemeran utama dalam film ini ada banyak. Kalau sendirian sih film Castaway. Oke, skip. Tokoh utama diperankan oleh Sasha Luz as Anna Poliadova beserta segenap pemain lainnya. Oke, cukup basa-basinya dan jangan kebanyakan cincong. Siapkan cemilan, cepuluh, kopi, dan masker. 3, 2, 1. Kamera rolling, action. Kisah berlatar belakang Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dimulai dari adegan di tahun 1985 ketika semua agen CIA habis dibantai agen KGB Uni Soviet. Penyamaran mereka terbongkar. Yang tersisa hanyalah kemarahan dari pihak USA. Kemudian adegan berpindah pada tahun 1990, maju 5 tahun. Adegan terlihat seorang pria Amerika mencari seorang gadis Rusia yang cocok untuk dijadikan model profesional. Gadis yang dicari ini dapat direkomendasikan oleh seseorang. Anna, ya itulah gadis Rusia yang ditemukan di pasar loak Moskow, wajah cantik Rusia yang pada akhirnya berhasil direkrut dengan bujuk rayu ala playboy cap kampak. Waktu berlalu dan singkat cerita pada sebuah pesta, Anna diperkenalkan dengan seseorang pria Rusia yang bernama Oleg Prilenkov. Hingga 2 bulan mereka menjalin hubungan, saatnya dia beraksi, karena memang sudah waktunya dieksekusi. Adegan diperlihatkan bahwa Anna menghabisi Oleg dengan 2 tembakan di dadanya di dalam kamar sebuah hotel. Setelah kejadian penembakan di hotel tersebut, adegan berpindah kembali ke flashback pada tahun 1987, mundur 3 tahun. Di sini Anna masih gadis biasa yang ingin sekali menjadi perwira karena ayahnya almarhum adalah seorang letnan angkatan laut. Adegan diperlihatkan dengan sangat miris bagi Anna untuk menjalani hidup. Sampai pada waktu tanpa disengaja, dia ikut terlibat dalam sebuah perampokan di sebuah ATM bersama pacarnya, teman pacarnya, dan beberapa pria begundal. Maka terjadilah pertempuran dengan pihak berwajib. Anna tidak tahan dengan hidupnya yang semakin menggila, hingga dia memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan mengiris pergelangan tangan. Akan tetapi, tiba-tiba seorang pria Rusia muncul. Pria tersebut mengetahui semua riwayat Anna, mencoba merayunya agar tetap hidup dan ikut bersamanya untuk bekerja di pemerintahan. Sampai pada titik akhir, Anna mencoba untuk menolak rayuan maut sang pria itu. Sayangnya, tembok pertahanan jiwanya Anna sangatlah tipis. Dengan berbagai syarat dan ketentuan bak promo kuota operator, Anna bersedia direkrut. Kisah kembali maju ke tahun 1990, sehari setelah Oleg Prilenkov dibantai. Anna berada di ruang interogasi CIA di Prancis. Dia tertangkap dengan tuduhan pembunuhan. Setelah 2 jam lebih serta minimnya bukti, Anna pun dibebaskan atau dilepaskan begitu saja. Kemudian adegan pun kembali flashback ke 6 bulan sebelum kejadian di penembakan di hotel. Dan sebulan sebelum Anna direkrut pria Amerika menjadi model. Di dalam sebuah kantor intelijen KGB, Anna bersiap untuk direkomendasikan untuk terjun ke lapangan menerima misi. Awalnya dia tidak diterima meskipun sudah menjalani pelatihan selama kurun waktu di awal perekrutan. Akan tetapi dia berhasil meyakinkan pimpinan untuk menjalani tugas percobaan. Meskipun pada saat itu dia nyaris gagal karena keteledoran dia sendiri.
Setelah kejadian keteledoran Anna, kisah mulai dijelaskan secara menyeluruh. Dari kenapa Anna ditempatkan sebagai umpan oleh KGB, siapa perekrut model profesional itu, rencana apa yang sedang Anna lakukan secara diam-diam. Kenapa juga agen CIA melepaskan Anna saat di Paris begitu saja hanya karena kurangnya bukti. Lantas, siapakah sebenarnya yang memanfaatkan dan dimanfaatkan? Pada bagian ini semua serba membingungkan, tapi jangan khawatir jika Anda menontonnya dengan fokus, semua akan tercerahkan. Karena setiap keping puzzle yang berserakan sedari awal film dimulai akan menyatu dengan sendirinya membentuk pola-pola indah. Sejatinya jika film tentang spionase memang sudah seharusnya memberikan efek-efek kejanggalan agar penonton rela mengikuti. Seolah-olah penonton juga menjalani kisah di dalam film. Cerita pun mengalir sampai jauh, bagaikan sungai Bengawan Solo. Setiap scene demi scene adalah keseruan tersendiri yang meningkat tajam, dipenuhi intrik, tipu muslihat, serta banyaknya strategi terencana yang berakhir dengan plot twist. Semua rentetan cerita saat kejadian Anna menyelesaikan misi pembunuhan Oleg Vilenkov serta misi-misi lainnya disajikan dengan sangat gamblang, mudah dicerna, terhampar nyata, bagaikan sajian makanan yang berjejer rapih di prasmanan. Tinggal ambil, ciduk, comot, suap, dan nikmati sepuasnya. Skor untuk film ini dari saya adalah 8 dari 10. Selamat menonton, salam film berkualitas. Sampai jumpa.